Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aprianitaha, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini saya akan membahas materi penting dari pragmatik, yaitu speech act theory dengan fokus perbandingan pada J.L. Austin dan John Searle, dan pembahasan mendalam tentang tindak lokusi. Pertama, apa sih speech act theory itu? Teori ini muncul karena bahasa ternyata bukan cuma alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga alat untuk melakukan tindakan sosial. Misalnya ketika kita bilang atau ketika kita mengucapkan, saya janji tidak akan terlambat lagi. Itu bukan hanya sekedar kalimat, tetapi juga sebuah tindakan janji. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh J.L. Austin dalam bukunya How to Do Things with Words tahun 1962. Austin menyebut bahwa dalam setiap ujaran ada 3 lapisan utama. Yang pertama ada tindak lokusi, yaitu ucapan literalnya. Yang kedua ada tindak ilokusi, maksud atau niat penuturnya. Dan yang ketiga ada tindak perlokusi, efek yang ditimbulkan para pendengar. Lalu muncul John Searle. John Searle adalah murid dari Austin. Dia berpikir teori Austin ini keren, tetapi menurutnya kurang sistematis. Maka Searle menyusun klasifikasi yang lebih rinci, khususnya pada tindak ilokusi. Menurut Searle, tindak ilokusi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama representatif, yaitu menyampaikan informasi yang diyakini benar. Contohnya, saya melihat dia masuk jam 8. Kemudian yang kedua itu ada direktif, memerintah atau meminta sesuatu. Contohnya, tolong kerjakan tugas itu sekarang. Yang ketiga ada komisif, janji atau komitmen. Contohnya, saya akan belajar lebih rajin mulai besok. Yang keempat ada ekspresif, yaitu ungkapan perasaan. Contohnya, saya senang sekali mendengar kabar tersebut. Dan yang terakhir ada deklaratif, yaitu ucapan yang mengubah status sosial. Contohnya, dengan ini saya nyatakan kalian adalah suami istri. Searle membuat teori ini lebih formal, rapi, dan bisa dipakai untuk menganalisis bahasa modern. Nah, sekarang kita akan fokus ke pembahasan mendalam, yaitu tindak lokusi. Tindak lokusi adalah dasar dari semua tindak tutur. Begitu juga dalam komunikasi. Kalau ucapan kita salah bunyi, salah struktur, atau salah makna, maka maksud atau efek dari ucapan itu tidak akan sampai dengan baik. Austin membagi tindak lokusi ke 3 bagian penting. Yuk kita jabarkan satu persatu dengan contoh nyata dan penjelasan detailnya. Yang pertama ada phonetic act atau tindakan fonetik. Ini adalah tindakan mengeluarkan bunyi secara fisik yang bisa dikenali sebagai bagian dari suatu bahasa. Contohnya ketika kita akan mengucapkan saya lapar, mulut kita harus mengucapkan bunyi saya lapar itu dengan jelas, bukan asal bunyi atau gumaman yang tidak bisa dipahami. Jadi, phonetic act itu adalah soal kemampuan fisik mengucapkan bunyi dengan artikulasi yang benar. Yang kedua ada phatic act, tindakan phatic atau gramatikal. Ini adalah tindakan menyusun kata-kata menjadi kalimat yang sesuai tata bahasa. Jadi, bukan cuma asal ada bunyi, tetapi susunannya juga harus sesuai aturan bahasa yang dipakai. Contohnya, saya ingin minum air. Pada kalimat tersebut, ada subjek yaitu saya, ada predikat yaitu kata ingin minum, dan ada objek yaitu kata air. Kalimatnya jelas dan sesuai tata bahasa Indonesia. Jadi, phatic act itu soal struktur kalimat yang benar supaya pendengar bisa mengenali pola kalimatnya sebagai sesuatu yang bermakna. Yang ketiga ada rhetoric act, tindakan retik atau semantik. Ini adalah tindakan menyampaikan makna atau pesan dari ujaran. Contohnya, hari ini hujan deras. Pendengar langsung paham bahwa penutur ini sedang memberitahukan kondisi cuaca. Jadi, rhetoric act itu adalah soal hubungan antara ucapan dan makna yang dipahami pendengar. Kalau makna terlalu kabur atau tidak sesuai konteks, maka pesan atau ucapan tidak akan tersampaikan dengan baik.